Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Kita akan mengadakan ta'lim rumah, membacakan kitab Riyadhus Shalihin dan penjelasannya oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dari Abdullah bin Zam'ah meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW berkhutbah dan menyebutkan perihal unta Nabi Saleh alaihissalam serta orang yang menyembelihnya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Surat Asy-Syam ayat 12. Untuk menyembelih itu bangkitlah dengan segera seorang lelaki yang perkasa, jahat serta perusak dan memiliki kekuasaan di kalangan kelompoknya. Selanjutnya beliau menyebutkan tentang kaum perempuan, lalu beliau memberikan nasihat mengenai perempuan dan beliau bersabda, ada seseorang di antara kalian secara sengaja hendak memukul istrinya sebagaimana memukul seorang budak, tetapi barangkali pada akhir harinya ia menyetubuhinya. Setelah itu beliau menasihati mereka tentang tertawa karena kentut, dan beliau bersabda, mengapa seorang di antara kalian menertawakan apa yang dia lakukan sendiri? Hadis muttafaqun alaihi. Penjelasan, hadis ini menunjukkan bolehnya memukul ringan kepada istri sekiranya hal tersebut menjadikannya enggan. Karena bersetubuh dipandang mungkin terjadi ketika disertai rasa cinta dalam berhubungan. Oleh karena itu hendaknya orang yang berakal menjauhi pemukulan yang keras, karena pada hari itu pula ia hidup bersamanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhra atau qala ghayruhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang mukmin lelaki membenci seorang mukmin perempuan, karena apabila ada suatu budi pekerti perempuan tersebut yang tidak dia sukai, tentunya ada budi pekertinya yang lain yang ia sukai, atau dari budi pekerti yang selain dibencinya itu. Hadis riwayat Muslim. Kalimat yafraq artinya membenci. Dikatakan perempuan itu membenci suaminya dan suaminya juga membenci istrinya. Wallahu a'lam. Penjelasan, seorang mukmin laki-laki tidak boleh membenci istrinya yang mukminah, karena apabila ia menjumpai suatu budi pekerti yang dibencinya, seperti budi pekerti yang buruk, tetapi ada budi pekerti yang dia sukai, seperti memelihara diri, menolong, dan lain sebagainya. Dari Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi SAW pada saat melakukan haji wada bersabda setelah beliau bertahmid, memuji kepada Allah, memberikan peringatan dan nasihat, sabda beliau, ingatlah, berwasiatlah kalian kepada kaum perempuan dengan yang baik, karena mereka hanyalah sebagai tawanan di sisi kalian. Kalian tidak memiliki sesuatu apapun dari mereka selain hal tersebut, kecuali jika mereka melakukan perbuatan buruk yang nyata. Jika kaum perempuan berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Tetapi jika mereka telah kembali taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Ingatlah bahwa kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, dan sebaliknya istri-istri kalian mempunyai hak atas diri kalian. Hak kalian yang wajib mereka penuhi ialah jangan sampai mereka memberikan tempat tidur kalian kepada orang yang engkau tidak senangi. Jangan pula memberi izin masuk ke dalam rumah kalian kepada orang yang tidak kalian senangi. Dan ingatlah hak mereka yang wajib kalian penuhi ialah hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberi pakaian dan makanan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, dia berkata hadis ini hasan sahih. Penjelasan, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Maksudnya janganlah kalian mencari-cari cara membuat-buat alasan hendak menyusahkan istri kalian. Wallahu a'lam. Hak seorang suami atas istri ialah bersenang-senang. Hendaknya istri menjaga dirinya dan harta suaminya. Apabila si istri melakukan nusyus atau tidak melakukan hubungan dengan baik, maka suami meninggalkan istri di tempat tidur. Apabila si istri masih bersikeras, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti, yaitu pukulan yang tidak melukai.
dan tidak memandang tulang serta menjauhi memukul wajah dan daerah yang vital. Sedangkan hak istri atau suami ialah mendapat nafkah dan pakaian ketika istri tidak melakukan nusyuz. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusannya tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis muttafaqun alaih. Penjelasan hadis ini sebagai dalil kewajiban menunaikan hak-hak rakyat, membimbing mereka untuk kemaslahatan agama dan dunia, serta menghindarkan mereka dari segala yang membahayakan agama dan dunia mereka. Wa an Abi Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdi yastar'ihi Allah illahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang diberi kemenangan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati pada hari kematiannya dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya surga. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain disebutkan, falam yaqudha binusahihi lam yajid ra'ihatal jannah. Namun ia tidak memberikan nasihatnya, maka ia tidak akan mencium bau wanginya surga. Dalam riwayat Muslim disebutkan, setiap pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin kemudian ia tidak bersungguh-sungguh bekerja untuk mereka dan menasihati mereka, niscaya ia tidak akan masuk surga bersama mereka. Hadis ini sebagai ancaman bagi orang yang diberi amanah mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian ia berkhianat dan lebih mendahulukan kemaslahatan dirinya atas kemaslahatan mereka. Demikianlah keadaan kita, semoga bermanfaat dan juga mendoa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.